Alkitab berkata kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Maka Alkitab mencatat ketika Tuhan mendatangkan salah satu wabah, malapetaka atas sebuah negeri, jalan menuju kepada pemulihan hanya ada satu poin, yaitu yang pertama, umat yang atasnya namaku disebut. Pertanyaan, siapa umat yang atasnya namaku disebut? Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang begini, semua orang yang menerima dia diberi kuasa, diberi hak menjadi anak Allah dan layak disebut umat Allah. Haleluya. Jadi dengan kata lain, mereka yang disebut, yang di dalam dirinya disebut nama Tuhan, maka mereka lah orang-orang yang menerima dia dan percaya kepada dia, yang disebut Kristen. Maka Kristen hanya terdiri dari dua suku kata, Kris dan N. Kris itu Kristus, N itu di dalam. Jadi Kristen artinya orang yang di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Maka langkah mula kekristenan itu ketika kita mulai membuka hati dan menerima dia. Haleluya. Pertanyaan pentingnya, mengapa orang harus menerima Yesus? Siapa Yesus? Sehingga kita harus membuka hati dan menerima dia. Ada banyak orang berkata bahwa dia hanya manusia, dia hanya nabi. Betul. Di Kaisarea Filipi dalam Matius pasal 16, Yesus pernah bilang begini kepada murid-murid, menurut kata orang siapa aku ini? Murid-murid berkata begini, menurut kata orang engkau Yeremia, engkau Yohanes, engkau salah seorang daripada nabi, atau engkau Elia. Tapi kemudian pertanyaan itu mulai menjurus secara lebih dalam. Dan Tuhan bertanya, sekarang menurut kalian siapa aku ini? Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa Yesus? Siapa Yesus? Haleluya. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada catatan di dalam firman Allah bahwa Allah pernah menjadi manusia. Yang ada Yohanes 1 ayat yang ke-14. Di dalam terjemahan Al-Muqaddas dia bilang begini, wal kalimatu sara jasadau wa halla bainana wa ru'aina mastahu masdan kama liwahi minal abi mamlu'an nikmatau wa haq. Artinya firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan Bapa kepada dia sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka karena Yesus adalah firman Allah, maka dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada pemimpin agama yang berani berkata seperti itu. Maka bisa disimpulkan, agama boleh banyak, tetapi juru selamat cuma satu. Agama boleh banyak, tetapi juru selamat cuma satu. Dia firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu pentingnya Yesus dalam hidup kita. Kita bersama tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, 6, 9 dan seterusnya, ketika Allah hendak menciptakan langit bumi laut segala isinya, dia cuma berfirman. Dia tinggal berfirman, maka apa yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman yang berkuasa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika dia masuk dalam hati kita, maka ketika dia dapati ada yang rusak dalam hidup kita, maka dia sanggup memulihkan kita. Haleluya. Kesaksian teman-teman yang bersaksi tadi bahwa orang tua tidak bisa mengubah mereka, penjara, polisi, karena memang tidak ada manusia yang bisa mengubah manusia, karena tidak ada manusia yang menciptakan manusia. Kita ini buatan tangan Tuhan. Haleluya. Maka hanya tangan Tuhan oleh firman-Nya yang berkuasa itu mampu memulihkan kita. Maka ketika firman-Nya berkata, umat yang atasnya namaku disebut, tidak berhenti sampai situ. Artinya kalau engkau menjadi orang Kristen hari ini, itu baik. Tetapi apakah itu selesai untuk mengalami pemulihan? Tidak. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah umat yang atas
atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Artinya, saya ingat satu cerita di dalam Lukas pasal yang ke-18. Dari ayat yang ke-9 sampai 14. Saya ingin bagian ini dibaca tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Haleluya. Firman Tuhan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Haleluya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Yang satu orang beragama yang merasa diri suci, dan yang satu orang berdosa yang dianggap sampah masyarakat datang berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Perhatikan kata orang yang menganggap diri benar ini, yang merasa dia tiap hari di rumah ibadat, bahkan dia berdiri sebagai pemimpin agama. Dia berkata, aku bersyukur, tidak seperti banyak orang. Aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan penyembah berhala. Aku berpuasa, aku melakukan ritual agamaku dengan taat. Bahkan yang paling luar biasa, ada pemungut cukai di samping dia bilang, kita bukan sama seperti ini satu ini. Berani pemungut cukai, dia orang Sangir. Dia aku bilang, apa ngana bilang? Baik bukan orang Sangir. Haleluya. Terus apa yang dikatakan yang dilakukan oleh pemungut cukai? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Barang siapa meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan dia. Barang siapa merendahkan diri, Tuhan tinggikan dia. Artinya umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan lulu lihat siapa engkau. Engkau tidak ada apa-apanya. Sekalipun engkau punya jabatan, sekalipun engkau punya harta, sekalipun engkau punya segalanya. Karena Tuhan tidak melihat kita dari strata sosial kita. Semua orang sama di mata Tuhan. Haleluya. Justru kadangkala yang menjadi penyakit dalam kehidupan kekristenan, ketika orang merasa bahwa dia sudah punya power, dia sudah punya kekuasaan, dia sudah punya pengaruh, dan dia merasa bahwa Tuhan bisa diatur. Tidak bisa, sampai kapanpun Tuhan tidak bisa kita atur, karena dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Katakan amin. Umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ketika pandemi kita alami hari-hari ini, jangan lagi melihat engkau dari mana. Oh, kami dari golongan A, oh kami dari golongan B. Sekarang bukan waktunya melihat golongan. Karena pada hakikatnya kita semua sama anggota tubuh Kristus. Protestan tidak akan menjadi Pantekosta. Pantekosta tidak akan pernah menjadi Katolik. Tidak akan pernah sama. Karena namanya anggota tubuh. Bentuknya beda, fungsinya beda. Mana Anda lihat tangan dengan kaki sama bentuk? Mana Anda lihat tangan dengan kaki sama fungsi? Beda bentuk, beda fungsi. Tetapi tangan tidak bisa berkata kepada kaki, Anda bukan tubuh. Kaki tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak butuh tangan. Terus Anda mau makan dengan kaki. Haleluya.